Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang kesebangunan dan kongruensi. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kesebangunan bangun datar. Hari ini kita akan lanjutkan, yaitu kesebangunan pada segitiga. Kesebangunan pada segitiga ini artinya adalah dua atau lebih segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi bersesuaian pada segitiga-segitiga tersebut memiliki perbandingan yang sama atau senilai, atau sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar. Jadi artinya jika memenuhi salah satu dari syarat tersebut, maka sudah bisa dikatakan bahwa kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Nah, sebagai contoh, ada segitiga A, B, C, dan A aksen, B aksen, C aksen. Apakah keduanya sebangun? Maka kita lihat perbandingannya. A aksen, B aksen, ini dari sini sampai sini ini adalah 7K cm, AB itu 7 cm. Kita bandingkan, maka hasilnya sama dengan K. A aksen, C aksen, berarti dari sini sampai sini ini adalah 6K, bandingkan dengan AC 6 cm, maka sama dengan K. B aksen, C aksen, ini 5K, BC-nya 5, bandingannya adalah juga sama dengan K. Maka berdasarkan syarat pertama, yaitu sisi-sisi bersesuaian sebanding, maka dikatakan segitiga aksen B aksen sebangun dengan segitiga ABC. Itu kalau kita tinjau dari sisinya. Sekarang kita tinjau dari sudutnya. Ternyata dari sini kita tahu sudut A aksen sama dengan sudut A besarnya, sudut B aksen sama dengan B, ini dilambangkan dengan tanda yang sama, ini menunjukkan besarnya sama, sudut C aksen sama dengan sudut C, maka kesimpulannya adalah sebangun. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal ini ada segitiga dan ada garis sejajar, yaitu BC sejajar dengan DE. Perhatikan, tentukan nilai X. Nah, sekarang kita perhatikan apakah ada sudut-sudut yang sama pada kedua segitiga. Jadi sebenarnya ada dua segitiga, ABC dan ADE. Dari sini kita tahu sudut ABC sama dengan sudut ADE. Kenapa? Karena ini adalah sehadap. Ini sifat-sifat pada garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Kemudian sudut ACB sama dengan sudut AED. Ini juga karena sehadap. Nah, kemudian BAC sama dengan DAE, ini karena berhimpit, jadi menyatu. Maka dia dikatakan sama. Nah, berdasarkan ketiga hal inilah, maka kita bisa katakan bahwa kedua segitiga adalah sebangun ABC dan ADE. Nah, untuk memudahkan mengamati, maka ini akan kita pisahkan dua bangun ini. Yang pertama segitiga ABC dengan ukuran 3 cm, BC-nya 12 cm. Yang kedua adalah ADE dengan ukuran 3 tambah 4. Jadi AD itu adalah 3 tambah 4. Itu 7 cm, DE-nya adalah X cm. Karena dia sebangun, maka dia memenuhi. Nah, ini sudut B sama dengan sudut D berdasarkan ini. Kemudian sudut C sama dengan sudut E berdasarkan yang kedua. Dan ini sama karena dia yang ketiga berhimpit. Nah, DE banding BC. DE. Perhatikan sisi DE. DE itu ada bintang 1, bintang 2. Nah, BC bintang 1, bintang 2. Maka inilah sisi yang dikatakan sesuai. Berarti DE banding BC dan DA banding BA. Nah, karena ini pendampingnya, sudut pendampingnya sama. Kita teruskan dari sini, maka kita peroleh X-nya adalah 28. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Perhatikan, di sini terdapat dua segitiga. Nah,
ini yang sama sudutnya, ini dengan ini. Alasannya adalah nanti kita lihat, perhatikan gambar di atas, tentukan panjang TS. Nah, yang pertama PST. PST sama dengan PRG, alasannya adalah dalam berseberangan. Jadi juga dengan PTS, PTS dengan PGR juga dalam berseberangan, sedangkan SPT dan GPR itu adalah bertolak belakang, karena bertolak belakang besarnya sama. Nah, maka keduanya adalah merupakan segitiga yang sebangun. Karena dia sebangun, maka TS banding GR. TS ini bintang 1 bintang 2, GR bintang 1 bintang 2, maka dia bersesuaian. SP mana SP? SP bintang 1 dan 0, RP juga bintang bersesuaian. Inilah perbandingan, maka diperoleh panjang TS adalah 12 cm. Nah, ini berikutnya adalah bangun. Ini juga terdapat dua segitiga ini ya. Nah, yang pertama segitiga ABC, yang kedua segitiga BDE. Kita lihat, yang pertama ini bintang 2, bahwa pada kedua segitiga terdapat sudut ABC dan DBE besarnya sama karena berimpit. Kemudian ACB sama dengan BDE, karena ini diketahui ACB dan BDE diketahui, ini tidak ternampak ada titik 1. Kemudian karena dua sudah diketahui sama, maka sudut ketiga pastilah sama. Ini merupakan sifat pada segitiga. Jadi BAC sama dengan BED. Nah, kesimpulannya segitiga tersebut adalah sebangun. Nah, sekarang kita pisahkan agar nampak mudah mengamati. Nah, AB itu adalah 12 tambah 4 karena dia disambung. Nah, sedangkan CB itu adalah CE tambah BE. BE-nya 8, berarti CE tambah 8, karena inilah yang ditanyakan CE-nya. Nah, ini diketahui. Oke. Perbandingannya CB titik bintang 2, maka dia sama dengan BD titik bintang 2. Jadi BA bintang 1 bintang 2 sama dengan bersesuaian dengan BE. Nah, ini sudah cocok perbandingannya. Kalau cocok perbandingannya tinggal kita input data, hasilnya adalah 16/8 kali 12, maka CE tambah 8 adalah ini, maka hasilnya 24 dikurangi 8, CE-nya adalah 16 cm. Jadi itu cukup sederhana. Sekarang ini agak susah, tapi sebenarnya ya tidak terlalu. Nah, perhatikan gambar, hitunglah panjang MN. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa tambahkan garis bantu. Garis bantu ini sejajar dengan RQ. Nah, ini kita beri titik A, yang ini kita beri titik B. Nah, informasinya karena dia sejajar maka terbentuk jajar genjang, sehingga kalau SR 12 maka AN juga 12, begitu juga BG juga 12, dari BG 12. Padahal kita tahu PG adalah 20, berarti kalau gitu sisanya yaitu BB adalah 8. Lalu nah, MN yang ditanya, maka MN itu adalah MA ditambah 12. Inilah yang akan kita cari. Berapakah panjang MN-nya? Nah, yang perhatikan adalah segitiga yang ini. Nah, segitiga ini akan kita pisahkan di sini. Seperti ini, maka perbandingannya sudah sebagaimana yang tadi sudah dibahas, MA banding PB sama dengan SM banding SP. Ini adalah merupakan dua segitiga yang sebangun, SM banding SP. Nah, itu. Kalau kamu gunakan PM salah karena dia bukan bagian dari sisi segitiga. Nah, tapi sambungan. Oke. MA PB-nya 8, ini 5 tambah 3, maka ketemu MA-nya 5 cm. Nah, ketika MA ketemu 5 cm, maka tinggal masukkan untuk menentukan nilai
MN, yaitu MN adalah MA tambah 12, MA-nya 5, tinggal nambah ketemu 17. Baik, lanjut. Cukup banyak ini yang kita bahas. Sebangunan pada segitiga. Pada segitiga, nah di sini kita perhatikan diketahui KL 10, MN 14, berapa PQ berturut-turut titik tengah, tentukan panjang PQ. Ini kita pisahkan biar lebih mudah mengamati. Nah, yang pertama kita perpanjang. Jadi kita perpanjang KL dan M ini kita buat sejajar dengan ML. Maka nah ini datanya kita peroleh. Kita beri titik dulu, ini titik A, titik B. Nah, ini 10 KL, KL-nya 10, MN-nya 14. Nah, ini sejajar. Jadi kita buatkan ini berarti dia ukurannya sejajar bersama-sama 14. Pertanyaannya PQ. Lah PQ berarti adalah PB dikurangi BQ. PQ adalah PB dikurangi BQ. Nah, padahal kita tahu PB itu sama dengan NM, yaitu sama dengan 14. Oke, kita teruskan. Nah, kemudian gambar segitiga inilah yang akan kita pindahkan sehingga dibentuk seperti ini. KA berarti 10 tambah 14. QB. Nah, ini. Kemudian angka-angkanya kita bisa lihat. Nah, perhatikan. Kaki sama dengan MQ. Kaki sama dengan MQ. Berarti kalau gitu KM itu 2 kali M. BQ banding AK sama dengan MQ banding MK. MQ banding MK, sehingga kita tahu PQ, nah ini MQ sama dengan MK itu 2 kali MQ, sehingga diperoleh setengah plus 12. Hasilnya PQ sama dengan 14 dikurangi 12 cm, berarti PQ-nya 2 cm. Bisa dipahami ya, gampang, sederhana. Nah, ini untuk kesebangunan pada segitiga. Jadi segitiga ini siku-siku, maksudnya diketahui bahwa ini kalau X maka ini 90 min X. Nah, ini AD tegak lurus BC ada keistimewaannya, kita pisahkan ini menjadi segitiga AB. Kalau di sini X maka di sini 90 min X. Kalau di sini X maka di sini 90 min X. Nah, ini 90 min karena dia berpenyiku. Nah, X ini kita beri 1, 2, 3, lalu kita buat dari gambar 1 dan 2 diperoleh BC X dengan 90 min X sesuai dengan AC X dengan 90 min X. Ini yang dikatakan bersesuaian, sudut pendampingnya sama. AB siku-siku 90 min X, AD juga siku-siku 90 min X. Nah, maka diperoleh BC kali AD sama dengan AB kali AC. Dari gambar 1 dan 3, nah, caranya sama, diperoleh BA kuadrat sama dengan BC kali BD. Dari gambar 2 dan 3 diperoleh DA kuadrat sama dengan DC kali DB. Saya kira itulah materi kesebangunan pada segitiga siku-siku. Sekarang ini latihannya, silakan di screenshot lalu kemudian dikerjakan. Setelah itu dikumpulkan. Jika ada yang belum paham, maka boleh ditanyakan. Baik, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.